Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Lili Nurdia yang akan menjelaskan materi seperti video-video saya yang sebelumnya. Dan kali ini tentunya dengan judul yang berbeda, yaitu Teori Modern Perdagangan Internasional menurut Heckscher-Ohlin. Teori Heckscher-Ohlin atau yang dikenal sebagai teori HO dikemukakan oleh Elie Heckscher dan seorang mahasiswanya yaitu Bertin Ohlin, yang kemudian mereka mencari penjelasan mengenai perdagangan internasional yang saat itu belum ada yang menjelaskannya dalam teori klasik keunggulan komparatif. Teori perdagangan HO ini juga mengembangkan model perdagangan internasional berdasarkan intensitas faktor. Konsep teori HO ini pun menyatakan bahwa yang diperdagangkan adalah faktor seperti tanah, tenaga kerja, dan modal. Nah, model sistematis ini untuk kasus dua negara, dua barang, dan dua faktor yang dikembangkan oleh Paul Samuelson, sehingga disebut juga sebagai model Heckscher-Ohlin-Samuelson atau HOS. Selanjutnya yaitu implikasi dari model teori Heckscher-Ohlin. Nah, menurut teori HO ini, negara yang memiliki sumber daya modal yang berlimpah akan berasal dari industri yang menggunakan sumber daya modal secara insentif, dan negara yang memiliki sumber daya buruh atau sumber daya tenaga kerja yang berlimpah juga akan mengimpor barang tersebut dan mengekspor barang yang menggunakan tenaga kerja buruh secara insentif sebagai gantinya. Adapun asumsi-asumsi dalam teori HO ini, yang pertama, adanya dua negara yang mempunyai dua komoditas sebagai tolak ukur dalam dua faktor produksi. Yang kedua, kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi. Yang ketiga, selera yang sama di kedua negara. Yang keempat, ada persaingan sempurna di kedua komoditas dan faktor produksi di kedua negara. Yang kelima, semua sumber daya sepenuhnya digunakan oleh kedua negara tersebut. Dan yang keenam, perdagangan internasional antara dua negara tersebut seimbang. Dan selanjutnya yaitu tentang faktor proporsional teori Heckscher-Ohlin. Nah, teori Heckscher-Ohlin ini disebut juga teori proporsi dan intensitas faktor. Teori HO ini juga mencoba untuk menjelaskan perdagangan dunia dengan penggunaan yang lebih spesifik. Mengapa terjadi perbedaan harga di antara sebelum negara tersebut melakukan perdagangan? Adapun yang dikatakan oleh HO atau Heckscher-Ohlin yaitu suatu negara melakukan perdagangan karena negara tersebut memiliki keunggulan yang komparatif, yaitu keunggulan teknologi dan keunggulan faktor produksinya. Nah, dalam teori modern perdagangan internasional ini, faktor produksi ada dua macam, yaitu faktor produksi secara umum dan faktor produksi menurut Heckscher-Ohlin. Nah, faktor produksi secara umum ini contohnya yaitu modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Sedangkan faktor produksi yang menurut Heckscher-Ohlin yaitu modal, tenaga kerja, dan tanah. Pada tabel ini menjelaskan bahwa untuk komoditas Y di negara 1, untuk 1Y itu membutuhkan 2, sedangkan di negara 2 membutuhkan 4. Nah, kemudian untuk meningkatkan kedua Y, negara 1 membutuhkan 4, sedangkan di negara 2 membutuhkan 8. Kalau kita sudah bandingkan seperti ini, sudah jelas bahwa untuk yang memproduksi barang Y itu lebih baik negara 2, karena negara ini lebih unggul dalam hal kapital dibandingkan dengan negara 1, karena bisa kita lihat juga kapital negara 2 ini lebih banyak. Hal ini bisa terjadi karena di sana tingkat investasinya tinggi. Jadi banyak modal atau banyak dana yang tersedia. Selanjutnya kita beralih ke barang X. Ketika kita lihat ini ya, contohnya ketika kondisinya 1X, di negara 1 kita lihat labelnya adalah 4, sedangkan di negara 2 itu labelnya hanya 2. Kemudian kita meningkatkan produksi di barang 2X. Label di negara 1 itu ada 8, sedangkan di negara 2 hanya ada 4.
Jadi dari sini sudah terlihat bahwa akan lebih baik negara satulah yang memfokuskan untuk memproduksi barang X karena barang X ini lebih melimpah lebarnya di negara satu. Kalau kondisinya seperti ini, maka lebih baik setiap negara setelah melakukan komparatif akan lebih baik negara satu memproduksi barang X karena dianggap lebih condong ke lebar. Sedangkan negara 2 lebih memfokuskan ke barang Y karena barang Y lebih banyak membutuhkan modal. Inilah yang disebut dengan intensitas faktor produksi. Jadi kita membandingkan mana yang lebih efisien dari sisi tenaga kerja dan modalnya. Pada ilustrasi aplikasi Heckscher-Ohlin dijelaskan bahwa penjelasan analisis teori HO menggunakan dua kurva, yaitu kurva isokos, kurva yang menggambarkan total biaya produksi, dan kurva isokuan, kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Teori ekonomi mikro menyatakan bahwa jika terjadi persinggungan antara kurva isokuan dan kurva isokos, maka akan ditentukan titik optimalnya. Penjelasan dengan menggunakan kedua kurva tersebut, misalnya dengan contoh, angka hipotesis perdagangan antara Indonesia yang padat dengan tenaga kerja dengan negara Korea Selatan yang padat dengan modal. Nah, selesai sudah materi presentasi saya dengan tema teori modern perdagangan internasional menurut Heckscher-Ohlin. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya akui memang banyak kesalahan kata yang saya ucapkan tadi, dan selebihnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.